Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, kali ini gua mau bahas saham Metro, apa nih? Metro Data Elektronik ya. Saham ini bergerak di bidang penyediaan produk dan layanan IT. Nah, ini saham yang diidolakan pada saat masa pandemi ya. Jadi memang IT itu sedang gencar-gencarnya naik. Di tanggal 25 Juni, gua udah memproyeksikan dan memprediksi bahwa harga wajarnya di 546-an. Kemudian di harga 691 sudah pernah dicapai gitu. Ada kemungkinan bisa balik ke harga 500-an, nanti kita cek harga sekarang berapa. Tapi sebelum itu kita lihat fundamentalnya ya. Kita bahas sedikit bagi teman-teman yang tidak cocok dengan analisis gue yang melihat secara fundamental yang simple, tidak apa-apa, silakan teman-teman pakai sesuai dengan kenyamanan dan kecocokan teman-teman. Nah, kalau gue memang lihat rasio fundamental yang laporan yang sudah simple untuk mendapatkan menilai saham ini murah atau mahal. Kalau mahal ya nggak dibeli, kalau murah ya boleh dicicil, seperti itu. Untuk aset lebih besar daripada hutang ya, ini sampai hampir 2 kali. Kemudian nilai buku selalu naik ya, hampir secara 6 tahun terakhir. Kemudian aset lancar dan hutang lancar ini juga penting bahwa ketika hutang itu harus lebih kecil daripada aset menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus untuk membayar kewajibannya, seperti itu. Kemudian penjualan hubungan pokok versus laba. Ini di 2020 ya, ke 2021 malah meningkat, eee, tapi memang beban pokoknya lebih, tidak begitu jauh dengan penjualan. Yang jelas penjualannya lebih lebih tinggi ya daripada beban pokok. Nah ini konsisten dari tahun 2015. Kemudian laba per sahamnya, cukup tinggi naik ya dari 2020 ke 2021 sebanyak 40,65% ya. Laba bersihnya juga naik, naik terus dari 2017 konsisten. Laba versus laba ditahan di dividen. Nah ini kenapa perusahaan menentukan laba ditahan? Nah, itu tadi untuk kepentingannya. Eee, keuntungan-keuntungan ditahan itu bisa membantu meningkatkan ekuitas, kemudian meningkatkan, pengembangan bisnis ya, dan intinya untuk, MTDL ini memang 1,7% ya jangan diharapin untuk dividennya. Tapi yang jelas ekuitas dan asetnya pasti bertumbuh, laba ditahan. Arus kas dan pembiayaan investasi perubahan kas ini justru, cukup bagus ya di 2021 ini. Setelah memang di 2020, pergerakan laporan arus kas operasinya kurang baik. Kemudian kita lihat secara rasio profitabilitas. Nah, ini untuk mengukur, profit-profitnya dari saham Metrodata ini. Ya, sudah jelas ya, di sini marginnya, kemudian margin laba dan margin laba kotor, itu margin laba kotornya, di atas rata-rata ya. Maksudnya di atas dari margin laba operasinya. Kemudian imbal aset dan ekuitas memang lebih tinggi ekuitas dibandingkan asetnya. Margin laba kotor, nah ini seperti yang di tabel sebelumnya sama, margin laba operasi ya, secara sektoral ini cukup baik ya dibandingkan sektornya. Imbal aset ya, ini imbal aset dari 2020 ada peningkatan meskipun memang di antara 2019 ke 2020 ada apa namanya, penurunan. Kita lihat secara DER ya, kewajiban untuk membayar hutang jangka pendek atau jangka panjang. Ini DER-nya 0,9, artinya di bawah 1, dan ini ada perbaikan ya dari 2015 sampai sekarang itu turun DER-nya. Menunjukkan kinerja perusahaan mampu membayar hutang jangka panjangnya. Oke, setelah itu kita langsung lanjut ke teknikal. Secara fundamental cukup bagus untuk data dan kedepannya dunia digital sangat membutuhkan saham ini atau perusahaan ini.
Secara pergerakan memang berada di garis EMA 50 dan garis EMA 150, artinya memang kita bisa lihat ya, candle-nya downtrend, tapi masih bisa bangkit di area support 565 ya. Kemudian sekarang tertahan di harga 595. Bagi teman-teman yang sudah membeli di harga ini, kemudian sampai sekarang itu ada profit sekitar 5%. Setelah gua wanti-wanti juga sebelumnya, silakan cicil di harga 500-an. Karena harga pada saat gue review itu di 600-an. MPDL menarik untuk dapat menembus resisten terdekatnya di harga 600-an. Gitu. Setelah itu baru kita tunggu laporan kuartal keduanya. Jika memang bagus, bisa menembus harga resisten selanjutnya itu di harga 630. Seperti itu. Ya, itu sangat mungkin. Dan gue juga mau membahas ini ya, ada gap ya di harga 700-an, terbukti tertutup ya. Di video-video sebelumnya gue juga sampaikan bahwa gap itu ya pasti tertutup. 9 dari 10 gap pasti tertutup. Kuat untuk tertutup. Maka jangan takut bagi teman-teman secara teknikal ada gap, ya santai aja. Selama perusahaannya bagus, laporan keuangan juga meningkat, gap itu pasti akan kembali ditutup. Atau harga itu akan berbalik arah. Justru ketika gap itu terbuka, harganya di bawah, kesempatan kita untuk membelinya. Tinggal kita memperkirakan berapa sih marginnya. Kalau kita tarik sampai ke harga 630-an, kita punya margin sebesar 12%. Itu untuk MTDL. Dan garis MACD juga memang mengarah ke atas. Untuk stochastic RSI juga mengarah ke atas. Secara broker summary memang saham ini cenderung untuk didistribusi, banyak yang dijual ya. Meskipun memang diimbangi adanya akumulasi sedikit di hari ini nih, di hari tanggal 20-an. Tetapi di tanggal 19 ya, sebulan terakhir, malah 2 bulan terakhir ini, adanya saham ini dijual oleh asing dengan serempak ya, banyak banget dijual sama asing. Ini ya, bahkan dari awal bulan Januari, Februari, Maret, April, dari bulan April dijual. Kita lihat lagi secara grafik bulan April, Maret, April ya benar. Dari bulan April ke sini memang cenderung untuk turun harganya karena memang didistribusiin dijual oleh asing. Reaksinya harga sekarang boleh untuk beli, kan dicicil. Ya, ini buat pembelajaran ya, bukan rekomendasi, hanya penilaian pribadi. Dan target peningkatannya bisa sampai ke 7 ribuan lagi. Masih bisa. Seperti itu. Oke, kemudian dan seperti yang gue sampaikan ya, silakan ada yang mau template perhitungan harga wajar, ini yang lama, ada yang terbaru nanti gue kirim ya. Syaratnya komen, like, dan subscribe aja, kemudian kirim ke Telegram gue. Terima kasih, sampai jumpa.